Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Pada video kali ini kita akan mereview mesin gerinda, tetapi ini bukan mesin gerinda biasa. Ini gerinda khusus ya, namanya die grinder. Tetapi karena bentuknya itu seperti botol, jadi orang-orang di Indonesia biasa menyebutnya gerinda botol. Nah, ini dia ya. DSJ25B dari Dongcheng. Jadi Dongcheng ini sangat lengkap ya teman-teman ya. Kalian mau cari power tools apa saja, Dongcheng menyediakan lengkap sekali untuk ekosistemnya. Nah, langsung saja ya kita lihat nih apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa Dongcheng, di sini ada keterangan seperti tipenya. Lalu ini yang penting nih, registrasi barang K3L. Jadi jelas ya teman-teman ya. Untuk DSJ25B ini sudah terdaftar resmi dan terjamin untuk keamanannya. Pada paket pembelian ada buku petunjuk penggunaan, harap dibaca agar tidak salah cara menggunakannya. Lalu ada kartu garansi. Garansi dari Dongcheng adalah 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu untuk service center Dongcheng ada di 17 kota seluruh Indonesia. Jadi banyak ya untuk service centernya. Kalau mau dibaca silakan di post. Selanjutnya di sini kita juga dapat karbon brush cadangan ya. Ada sepasang. Mantap ya, nggak pelit. Lalu ada kunci-kunci, ada 2 buah di sini. Ini untuk membuka koletnya ya teman-teman ya. Dan terakhir unit mesinnya. Nah, inilah kenapa dinamakan gerinda botol, karena bentuknya memang seperti botol ya teman-teman ya. Ini saja ya yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality, ini terasa solid sekali ya teman-teman ya. Untuk material bahannya ini plastik memang, tetapi ada tekstur kulit jeruknya di sini ya, bisa dilihat. Kelihatan ya teksturnya nih. Cakep. Lalu di sini ada pemanis, embosan mereknya Dongcheng. Ini embosan ya, bukan tempelan. Untuk material bahan plastiknya sendiri, ini plastik yang berkualitas ya teman-teman ya. Disentuh langsung ketahuan kualitasnya, ini memang nggak abal-abal lah. Untuk finishing juga rapi, tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Untuk kabel, tebal ya, nih bisa dilihat sendiri. Mantap untuk build quality-nya. Untuk fitur, gerinda botol ini memang sangat standar ya teman-teman ya. Jadi ya memang fitur yang diperlukan untuk kerja aja yang ada di sini. Nah, yang pertama di sini ada gantungan. Kalau kalian mau gantung bisa. Lalu ada switch on off-nya di sini ya. Ada tulisannya dengan jelas ditampilkan di sini on dan off. Jadi tidak akan takut ketukar. Tidak ada pengaturan kecepatan di sini, sangat disayangkan ya. Kalau ada pengaturan kecepatan lebih mantap menurut saya. Lalu untuk anvil, membuka dan mengencangkan masih menggunakan kunci yang kita dapatkan di paket pembelian tadi. Ada 2 buah kuncinya. Untuk spesifikasi, kalau kita lihat di buku petunjuk penggunaannya, di sini ditampilkan dengan jelas ya teman-teman ya. Untuk watt maksimalnya atau daya listrik maksimalnya adalah 240, RPM 26.000, untuk maksimal grinding wheelnya 25 mili, maksimal collet size atau ukuran anvilnya 6 atau 6,35 mili, dan untuk beratnya adalah 1,2 kg. Nah, pada bodi mesinnya juga di sini ada stiker yang mencantumkan untuk ukuran mur pengunci dari collet ya, adalah M14 untuk ukurannya. Nah, sekarang kita akan melihat ya, berapa konsumsi listrik tanpa beban dari gerinda botol ini. Ya, hanya 120-an watt. Tadi kita lihat di buku petunjuk penggunaan maksimalnya 240 watt. Jadi kesimpulan saya untuk listrik 450 ini masih aman ya teman-teman ya. Masih bisa mengoperasikan gerinda botol ini. Berikutnya di sini kita akan mengukur RPM menggunakan takometer digital. Terlalu dekat tidak terdeteksi, kita jauhin dikit ya. Ya, 26.915 RPM. Jadi bisa dikatakan ya ini sudah sesuai dengan spek ya. Untuk bobot tanpa beban,
Sesuai juga ya, di angka 1,2 kg. Untuk uji performa, ini udah saya jepit ya di meja kerja saya. Kita akan coba mengasah golok. Nah, ini biasa saya lakukan kalau golok di rumah saya itu sudah mulai tidak tajam ya. Tetapi ya pasti hasilnya tidak maksimal ya, karena ini bukan cara yang benar untuk mengasah golok. Ya kalau hanya sekedar untuk asal tajam saja, yang penting bisa digunakan untuk motong dahan atau motong pohon ya. Ya oke lah ya teman-teman ya. Tetapi kalau mau hasilnya maksimal, benar-benar tajam, ya saya tidak menyarankan menggunakan cara saya ini. Ini biasanya kalau udah mau kerja bakti gitu, saya merasa golok saya nggak tajam, saya gunakan cara ini ya. Sekali lagi saya tidak ngeklaim cara saya ini yang benar ya. Nah, ini menurut saya sih kalau hanya untuk motong pohon atau motong dahan udah oke lah ya. Tetapi kalau untuk motong kertas ya jangan diharap karena ini asal tajam saja. Nah, fungsi utama dari gerinda botol ya memang ini ya teman-teman ya, untuk menjangkau sudut-sudut seperti ini. Ini kan tidak mungkin kita jangkau dengan gerinda biasa ya. Maka dari itu diciptakanlah gerinda botol. Ayo kita menghaluskan bagian dalamnya ya. Nah, kalau saya diskusi dengan teman-teman profesional yang biasa menggunakan gerinda botol seperti ini, selain untuk menghaluskan bagian dalam dari lingkaran seperti ini, gerinda botol ini juga berfungsi untuk memperlebar diameternya. Misal, ada alat yang ingin dimasukkan atau ada benda yang ingin dimasukkan ke lubangnya ya. Ternyata diameternya itu kurang pas, jadi butuh sedikit diperbesar. Nah, gerinda botol inilah berperan untuk memperbesar diameter dari lingkarannya. Karena kalau menggunakan mesin bor lagi gitu, diameternya kebesaran. Jadi kalau hanya untuk sedikit saja untuk memperbesar, biasanya mereka menggunakan gerinda botol. Ini saya melakukan penekanan ya. Tidak ada terasa loose power. Tenaganya lumayan mantap ini. Nah, sekarang kita akan ganti untuk matanya, menggunakan mata yang lebih kecil sehingga saya bisa masuk sampai ke dalamnya ya. Kalau menggunakan yang bentuknya piramid seperti ini, tidak bisa masuk secara keseluruhan. Kita akan memperhalus lagi bagian dalamnya yang tadi tidak terjangkau ya. Nah, ini dia untuk mata abrasifnya ya, yang kecil. Walaupun ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman ya, tidak ada terasa loose power. Ini mantap tenaganya. Oke, tidak ada masalah ya teman-teman ya. Enak sekali menggunakannya. Setelah kita gunakan tadi, sekarang kita akan lihat suhunya ya. Pada bagian ventilasinya ini 44 ya, 45 nih, 45 derajat. Kalau pada bagian atasnya adem ya, 38, 36 nih. Bagian sini nih yang agak panas, 45, 46 tadi ya. Paling tinggi 46 derajat ya teman-teman ya. Masih aman nih, saya pegang juga masih aman ya. Tidak ada masalah. Panasnya normal ya. Oke, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas gerinda botol dari Dongcheng DSJ 25B, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan ya bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Jadi ini opini pribadi ya teman-teman ya. Kalau tidak ada yang cocok dengan
apa yang kalian pikirkan atau tidak cocok dengan pendapat kalian, ya itu nggak jadi masalah, itu hak kalian. Nah, untuk segi performa ini menurut saya sih udah mantap ya. Tenaga motornya itu oke sekali. Tadi saya menghaluskan lubang dan sedikit melakukan penekanan, tidak ada terasa loose power, lancar-lancar saja. Lalu yang patut kita acungi jempol, build quality-nya ini sangat-sangat solid. Jadi saya yakin kalau kalian mau pakai kerja sehari-hari, digeber tiap hari, ini akan bertahan lama ya teman-teman ya. Lalu untuk fitur sangat-sangat standar. Dan ya sangat sayang ya tidak ada fitur variable speed-nya. Karena kalau ada itu mantap. Bisa kita gunakan untuk porting polish piston ya teman-teman ya. Untuk bore up. Nah ini tidak ada. Jadi udah kenceng gitu aja. Jadi saya tidak menyarankan digunakan untuk porting polish mesin ya. Karena ya takutnya nanti tidak sesuai untuk diameternya. Nah untuk harga ini murah. Hanya 275.000 saja. Harga 200 ribuan dapat barang seperti ini. Saya rasa sih ini sangat worth it untuk dibeli bagi kalian yang sedang mencari die grinder atau gerinda botol. Link pembelian seperti biasa ada di kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah harga 275.000 tetap dapat garansi 2 tahun dan juga untuk Dongcheng service centernya ada di 17 kota seluruh Indonesia. Jadi banyak service centernya. Layanan purna jualnya juga Dongcheng ini mantap ya teman-teman ya. Oke ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.